Ada pola yang mungkin gak pernah lu sadari. Misalnya setiap kali lu takut kehilangan seseorang, lu jadi lebih sensitif. Kalau lu takut diremehin, lu jadi lebih defensif. Setiap kali lu takut gak dianggap, lu jadi lebih keras. Dan ironisnya, justru karena reaksi itu, orang mulai menjauh. Hubungan retak, kesempatan hilang, kepercayaan rusak. Dan kita selalu bilang, ya udahlah, emang gua orangnya begini. Tapi pertanyaannya itu bukan itu. Pertanyaannya, apa lu emang begini? Atau lu cuma belum pernah sembuh? Emosi muncul dalam hitungan milidetik. Logika butuh waktu. Masalahnya, kita hidup di dunia yang memancing reaksi. Notifikasi, komentar, perbandingan, tekanan. Dan otak kita itu masih pakai sistem bertahan hidup ribuan tahun lalu. Jadi kalau merasa terancam, ya lawan, atau kalau enggak lari. Tapi hari ini tuh ancamannya bukan hewan buas kayak singa atau harimau. Ancaman kita hari ini adalah harga diri, status sosial, dan validasi. Dan begitu ego kita tersentuh, kita menyerang. Kadang bukan karena benci, tapi karena takut. Takut gak cukup, takut gak dihargai, takut ditinggalkan. Dan orang yang paling sering marah seringkali adalah orang yang paling takut. Coba perhatiin, di balik marah biasanya ada emosi lain. Marah itu seringkali cuma tameng. Di balik marah itu ada rasa yang gak dihargai, ada rasa gak aman. Di balik marah itu ada rasa sakit yang belum diakui. Tapi kita gak pernah diajarin buat ngomong, gua sebenarnya lagi sakit. Yang kita pelajari justru jangan kelihatan lemah. Akhirnya kita pilih marah, karena marah itu terlihat kuat. Padahal seringkali itu cuma bentuk lain dari rapuh. Dan selama lu gak berani jujur sama rasa asli lu bakal terus pakai marah sebagai pelindung. Dan itu capek. Capek buat lu, capek buat orang di sekitar lu. Ada orang yang dikritik itu responnya santai. Ada juga orang yang dikritik itu responnya meledak-ledak. Kenapa? Karena kritik itu menyentuh luka lama. Mungkin dulu lu sering diremehin. Mungkin dulu lu jarang dipuji. Atau mungkin juga dulu lu cuma dihargai kalau berprestasi. Dan sekarang setiap ada nada yang mirip, tubuh lu udah bereaksi duluan. Lu gak sadar, tapi sistem lu cuma lagi bilang, jangan ulangin rasa itu lagi. Masalahnya, sekarang lu bukan anak kecil lagi. Tapi sistem lu masih pakai mekanisme lama. Dan selama lu gak sadar ini, lu bakal terus nyalahin dunia. Padahal yang belum selesai adalah cerita lama lu sendiri. Ada titik hidup di mana lu gak bisa lagi nyalahin orang tua, gak bisa lagi nyalahin pasangan, gak bisa lagi nyalahin keadaan. Lu cuma punya dua pilihan. Tetap jadi korban emosi lu, atau ambil tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu berat. Karena itu berarti lu harus bilang, reaksi gua itu pilihan, bukan insting semata. Dan setiap kali lu gagal mengontrol diri,
lu harus berani evaluasi. Bukan buat nyiksa diri, tapi buat tumbuh. Kedewasaan emosional itu nggak glamor, nggak ada applause, tapi itu yang bikin hidup lu stabil. Dan orang yang stabil secara emosi itu jarang drama, jarang meledak-ledak, tapi paling kuat. Mungkin selama ini lu pikir dunia ini terlalu keras, tapi mungkin yang lebih keras adalah luka yang lu bawa. Emosi itu bukan musuh, tapi kalau lu gak belajar mengenalnya, siapa dia, apa dia akan terus jadi penguasa hidup lu. Dan lu gak butuh jadi orang yang gak pernah marah. Lu cuma butuh jadi orang yang sadar kenapa lu marah. Coba pikirin satu momen terakhir di mana lu kehilangan kontrol. Sekarang coba tanya pelan-pelan ke diri lu sendiri. Itu tentang sekarang atau tentang rasa lama yang belum selesai? Kalau jawaban lu adalah tentang rasa lama yang belum selesai atau belum sembuh, berarti bukan dunia yang harus berubah, tapi lu. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah awal dari kedewasaan. Kalau dari awal sampai akhir video ini bikin lu gak nyaman, ya bagus. Karena kadang perubahan dimulai dari rasa yang gak nyaman. Gua Aan, kita lanjut lagi di langkah selanjutnya.